Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdina Alif Tadur Amalia, NIM 24105010064 dari kelas Perbankan Syariah 3 akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, tugas dari mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Materinya meliputi yang pertama, pengertian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang kedua, tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Yang ketiga, prinsip kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Dan yang keempat, instrumen kebijakan fiskal. Pengertian dari kebijakan fiskal. Secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata, yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan atau policy diberi arti sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik yang terarah. Fiskal berhubungan dengan yaitu aspek finansial pemerintah. Sedangkan kebijakan fiskal atau fiscal policy adalah suatu instrumen manajemen permintaan, demand management, yang berusaha mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi melalui pengendalian pajak, taxation, dana pengeluaran pemerintah, government expenditure. Secara terminologi, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Tujuan dari kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam, yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi sesuai dengan Quran Surat 59 ayat 7. Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung masyarakat yang terbelakang dan untuk memajukan serta menyebarkan ajaran Islam seluas mungkin. Yang pertama, penggunaan kebijakan fiskal dalam menekan laju inflasi. Hal ini jelas karena penekanan laju inflasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan cost push inflation atau biaya produksi itu sendiri. Yang kedua, penggunaan kebijakan fiskal dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selama pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat tabungan, kebijakan fiskal harus menjadi tujuan dengan pencapaian mobilitas maksimum dari fungsi tabungan. Prinsip-prinsip dari kebijakan fiskal. Dalam prinsip Islam tentang kebijakan fiskal dan anggaran belanja negara, bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkatan dan standar yang sama. Anggaran belanja pada masa awal pemerintahan Islam adalah sangat sederhana dan tidak serumit sistem anggaran modern. Dasar anggarannya pada awal pemerintahan Islam adalah pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia, dan ketika ini kebijakan anggaran belum berorientasi pada pertumbuhan. Ciri-ciri dari kebijakan fiskal. Yang pertama, pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan sehingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang kedua, sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Misalnya pada haraj,
Besarnya pajak ditentukan sesuai tingkat kesuburan tanah, sistem irigasi. Yang ketiga, penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan bukan pada jumlah barang. Instrumen dari kebijakan fiskal. Perspektif ekonomi konvensional, Adiwarman Karim menjelaskan bahwa dalam struktur anggaran pendapatan belanja negara atau APBN terdapat beberapa instrumen atau alat dan cara yang digunakan untuk menghimpun dana guna menjalankan pemerintahan. Antara lain, yang pertama, melakukan bisnis. Pemerintah dapat melakukan bisnis seperti perusahaan lainnya, misalnya dengan mendirikan badan usaha milik negara atau BUMN, seperti halnya perusahaan lain. Dari perusahaan negara ini diharapkan memberikan keuntungan yang dapat digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Yang kedua adalah pajak. Penghimpunan dana yang umum dilakukan adalah dengan cara menarik pajak dari masyarakat. Pajak dikenakan dalam berbagai bentuk seperti pajak pendapatan, pajak penjualan, pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain. Pajak yang dikenakan kepada masyarakat tidak dibedakan terhadap bentuk usahanya, sehingga dapat menimbulkan ketidakstabilan. Yang ketiga, meminjam uang. Pemerintah dapat meminjam uang dari masyarakat atau sumber-sumber yang lainnya dengan syarat harus dikembalikan di kemudian harinya. Masyarakat harus mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas bahwa di kemudian hari mereka harus membayar pajak yang lebih besar untuk membayar hutang dari pinjaman hari ini. Meminjam uang hanya bersifat sementara dan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus atau secara berulang. Dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua instrumen. Pertama, kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan pajak. Yang kedua, kebijakan belanja atau pengeluaran. Kedua instrumen tersebut akan tercermin dalam anggaran belanja negara. Instrumen kebijakan pendapatan merupakan sumber penerimaan negara, terdiri dari zakat, kharaj atau pajak bumi atau tanah, ghanimah, harta rampasan perang, jizyah, pajak yang dikenakan pada kalangan non-muslim, pajak atas pertambangan dan harta karun, bea cukai dan pungutan. Jika diklasifikasikan, maka sumber penerimaan negara, pendapatan negara ada yang bersifat rutin seperti zakat, kharaj dan usyr atau cukai, infak, sedekah, serta pajak diperlukan, dan ada yang bersifat temporer seperti ghanimah dan fai, harta rampasan tanpa terjadinya peperangan, dan harta yang tidak ada pewarisnya. Kebijakan belanja atau pengeluaran diantaranya adalah kepentingan pertama diarahkan kepada biaya pertahanan negara dan menjaga perdamaian negara. Kepentingan kedua dikeluarkan untuk pokok pengeluaran lain. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Eko Supraitno, dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran untuk para gubernur, menteri, dan pejabat pemerintah lain tak dapat dielakkan oleh pemerintah manapun, harus dibiayai dari anggaran penerimaan fai. Yang kedua, memelihara keadilan. Negara harus mengurus hakim atau qadhi. Yang ketiga, biaya pendidikan warga negara, baik siswa maupun gurunya. Yang keempat, utilitas atau kegunaan umum. Infrastruktur dan gugus tugas ekonomi harus ditanggung negara. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terjadi kesalahan kata maupun kekurangan dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.